Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue, ada Andrean Official. Dicurhatin dong buat para Ken susah dan Ken Selangor. Oke, gimana sih yang lu rasain selama ini? Selama lu udah datang ke sini, kan lu udah mau setahun nih. Apa yang lu rasain? Ya susahnya? kurang lebihnya hari ini tepat setahun nih. Terus Yang dirasain ya sulit. nah, kebanyakan yang dinilai orang mau berangkat ke sini itu kan ya. Itu tuh senior gua bikin story enak banget, jalan-jalan terus ya kan. Itu profil oke, ya kan. memadai. Kayaknya belanja ini terus gitu kan. Bener. Bisa kebeli ini ke sini tuh gimana gitu loh. Jadi jangan lu nilai anaknya aja gitu kan. Ya dipikir susahnya juga lah. Di sini ya susah, jauh dari orang tua. Yang lain ya nggak susah sih, biasa aja gitu loh. Ya jangan dinilai enaknya aja lah. Jadi kemarin kita juga habis berduka ya kan, kita sama-sama pemagang gitu. Jadi dari Indramayu, cewek itu kerja di konstruksi di Genba ya, jatuh dari lantai 7 itu, di cabang kerja Tobi ya, perancah bangunan. Cewek lu, seorang cewek kerja di konstruksi, bayangin gimana. Lantai 7 jatuh, ya itu. Ya mudah-mudahan buat keluarga dikuatin ya, bisa ditabahin hatinya, bisa dilapangkan dadanya menerima putrinya atau anaknya meninggal dunia di perantauan ya kan. Jadi jangan semua orang itu menilai anaknya aja di luar negeri banyak duit jadi lu seenaknya ya kan, yang lu pikir enaknya ya aja. minjem uang nggak apa-apa lah, boleh, manusiawi. Cuma ya minimal basa-basi dulu lah. Ya ibarat tanya dulu, di sini kerja gimana bro, ya itulah, jangan langsung menjerumus gitu lah. Jam tidur lu tuh gimana, jam kerja. Jangan lu pikir di sana banyak duit lu tuh lupa ya kan. Jarang ngechat ini gimana ya kan, kita sekarang sibuk sama diri kita masing-masing. Gimana apa namanya, nggak melulu lu kita tuh sesenggang kayak dulu gitu kan. Kita harus nentuin masa depan kita masing-masing. Bisa semangat pergi ke sini itu apa? Ya kalau gua sih mikirnya bukan karena semangat orang ke diri gua kan, tapi lebih ke arah cacian orang ke gua. Lu badan kecil segala macem, apa bisa sih sampai ke sini? Ya karena pacuan itulah gua makin semangat buat pergi ke sini gitu loh. Jadi ya bukan melulu tentang semangat orang ke kita buat kita pergi ke sini, tapi karena lebih ke arah, kalau gua sih orang yang ngebully gua segala macam itu bahwa gua buktiin gua bisa ke sini gitu loh. Lu bisa ngebuktiin ke keluarga lu yang penting kan ya kan. Kalau gue itu nggak melulu gitu loh bisa ngandelin orang tua gue doang gitu kan. Ya pemicu gue ya, trigger di diri gue sendiri. Gue dulu pernah, maksudnya orang itu bilang gue gitu kan, ada orang yang masih hidup sampai sekarang, lu tuh ngapain sih jauh-jauh ke sana ya kan, orang tua lu udah punya gitu, ngapain, apalagi yang lu cari gitu kan. Tapi yang jawaban di hati kecil gue, ngapain sih lu ngomong kayak gitu. Tapi kan yang gua pinginin itu ngapain sih ngandelin harta orang tua gua. Orang tua gua toh dapat juga dari nenek moyangnya dulu. Kalau gua nggak bisa nerusin, gua nggak punya ilmu, terus apa yang mau diterusin ya? Bakalan habis gitu loh. Ada masanya gitu. Ada masanya.
kita juga punya ada masanya gitu. Jadi setiap orang tuh ada masanya sendiri. Ya itulah, kalau kita nggak berani keluar dari zona nyaman, ya kita nggak bakal tahu gitu kan. Gimana sulitnya gitu kan, soal kesulitan hidup yang sesungguhnya gitu kan. Yang kita tahu ya enak-enak aja di bawah naungan orang tua. Ya itu kalau kita nggak berani keluar dari zona nyaman. Jadi masa kita sama masa orang tua kita dulu itu beda gitu. Beda. Masanya pun beda. Sekarang orang itu mindsetnya itu ke sini gitu kan. Orang mindsetnya dulu ini aja udah cukup gitu kan. Udah cukup. Nah, anak muda sekarang gitu beda. Nanti juga anak kita juga, maksudnya adik kita lah, nggak usah jauh-jauh ke anak kita, itu udah beda lagi nanti. Beda lagi gitu. Cara mendapatkan uang atau penghasilan buat ngewujudin cita-cita masa depan dia, ataupun buat ngejerumusin dia ke ini gitu, pergaulan yang bebas juga udah beda gitu loh, jauh lebih gampang gitu loh. Pokoknya ya 3 tahun lebih maju lah dari pergaulan yang kita rasain dulu. Semuanya kita nakal dulu di kelas 1 SMA, tapi di zaman sekarang adik kita pun 1 SMP pun udah nakal udah gitu. Berani yang kita lakuin di zaman kita 1 SMA gitu loh. Jadi 3 tahun lebih maju. Lu gitu loh rasain sekarang. Bener ya. Jadi ya kalau rasanya buat kalian yang pengen magang ke sini, jangan lu pikirin enaknya doang gitu. Jadi lu siapin mental lu. Oh iya, ntar sewaktu-waktu gue dapat bos yang kurang enak ini segala macam, gimana sih gue dapetinnya? Bukan lu pikir yang seenaknya doang. Oh, senior gue tuh storynya gini. Gue bakal kayak seperti dia bisa main kesini segala macam. Nggak bakalan coy, nggak seenak itu coy gitu. Nggak sesimpel itu, nggak sepraktis itu. Lu bisa pergi ke sini dan lu ngerasain seenaknya yang dia rasain gitu. Semua orang itu beda-beda coy, jangannya. Takdir orang tuh beda-beda. Benar sekali. Kalau semua sama ya nggak enak dong. Nggak enak dong coy gitu lah. Jadi ya kalian harus belajar bahasa Jepang benar-benar biar kalian itu di sini. Misal lu kerja di konstruksi, lu suruh ngambil skop atau lu suruh ngambil apa, lu ambilin apa, lu bakal dimarahin coy gitu loh, karena nggak sesuai omongan, nggak sesuai apa yang diperintah gitu kan. Bener. Lu harus pikirin juga itu gitu loh. Jadi ya mumpung yang lagi di Indonesia itu semangat buat belajar. Ya cuma kata semangat doang yang bisa kami ucapin di sini buat kalian yang ada di Indonesia yang lagi proses buat kesini. Ya karena omongan sensei kalian yang ada di LPK sekarang itu bakalan berguna di sini. Kalau di Indonesia ya nggak berguna. Kalian sepelein segala macem. Tapi kalau di sini pasti berguna. Pasti lu ngerasain. Apa sih yang sensei lu ceritain di LPK itu? Yang udah sensei lu rasain di sini. Bener-bener realitanya di sini tuh gimana? Sensei lu udah ngerasain gitu. Lu bakal ngerasain gua di sini gitu. Ya walaupun agak beda-beda sedikit kan. Maksudnya garis orang itu beda-beda gitu. Enggak mungkin lu dapat bos yang sama sifatnya dengan yang sensei lu dapetin waktu kerja di sini. Ya kan? Tapi sensei lu itu lebih berpengalaman, maksudnya dengar cerita-ceritanya teman-temannya dulu gimana dia yang udah ngerasain di sini tuh gimana. Jadi lu yang lu tangkep itu ilmunya itu loh. Sewaktu-waktu lu ngerasain susah ya lu udah pernah dengar pengalamannya.
sewaktu-waktu lu ngerasain seneng, ya lu udah denger cerita enaknya di sini itu gimana gitu loh. Jadi bukan yang lu pikirin melulu tentang gaji di sini gitu. Enak-enak di sini, foya-foya di sini, bukan. Yang kami harapin di sini tuh kalian mikir kemungkinan terburuknya kalau di sini gimana gitu. Jadi yang perlu digarisbawahi di podcast ini ya, yang lu harus tanemin, lu harus siap mental, lu harus siap fisik yang terutama ya. Fisik yang terutama, dan juga mindset. Bukan enaknya doang di sini, lu harus siap susahnya di sini tuh. Walaupun lu nanti bakalan dapat bos yang enak, nggak sesuai dengan yang kita ceritain nih berdua, kita ceritain, ya lu udah siap gitu loh. Nah, di sini tuh bukan bahagianya manusia sih, tapi yang paling sedih-sedihnya manusia tuh ya kita ini, karena jauh dari orang tua. Kita kerja jauh, bukan antar pulau loh ini, antar negara. Bukan ke Malaysia loh, yang bukan ke Malaysia, bukan ke Selangor, yang masih tetangga dari Indonesia. Ini jauh dari negara kita. Secara bahasa, secara karakter kita udah beda. Kulturnya pun beda. Culture-nya juga beda udahan gitu loh. Jadi yang perlu lu garis bawahi apa? Tadi never try, never know. Ya timina itu wakaranai. Wakaranai kara. Makanya ya sekarang yang masih muda, masih berakal sehat, masih bisa, pokoknya masih bisa punya cita-cita lah. Ya kenapa nggak berani buat mencoba gitu? Nggak berani keluar dari zona nyaman kalian gitu. Cuma tidur doang. Ya, cuma main sana sini doang. Ya sesuai dari lagu 420 lah. Ya. Bergeraklah dari zona nyaman. Gitu. Kita harus berani. Di rumah emang nyaman, tidur, bagikan orang tua, apa-apa, main, dikasih makan dari majikannya, dari orang sapi tua. Kan? Tapi ya mau sampai kapan? Sih? Nggak mungkin kan kita terus-menerus seperti itu gitu kan. Jadi ya berani keluar dari zona nyaman gitu. Never try, never know. Balik lagi ke situ. Ya timnya itu wakaranai kara. Akira minai kudasai. Never give up. Selamat mencoba buat teman-teman yang pengen magang ke sini. Oke. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah pesimis. Benar. Dengan omongan orang. Ya, gimana pun ya lakuin aja. Tetap optimis ya kan. Yang lu berhasil atau tidak itu ya kalian sendiri yang ngerasain gitu loh ya. Ya hidup ini ya gambling aja lah. Sama aja kayak gambling, kayak main judi lah ya. Itu seperti main judi kan. Dapat sapi ya, dapat motor doang kutu gitu loh. Iya. Yang ngerasain ya kita sendiri. Yang penting nggak bikin susah orang lain. Sebenarnya gini ya, sesuai sih, maksudnya kehidupan di sini juga mahal ya kan. Maksudnya kalau kita pengen berhasil ya sesuai kita masing-masing sih. Manfaatin gaji kita itu gimana sebaik mungkin gitu. Di sini tuh ibaratnya 10 kali lipat dari Indonesia. Seumpamanya di Indonesia itu harga 1.000, di sini harga 10.000. Ya gitu aja. Tapi buat living cost, biaya hidup itu juga mahal. Sesuai. Iya benar. Sesuai. Tinggi. Kalau living cost lu nyesuaiin orang sini ya lu bakalan kiri pulang Indonesia coy. Kalau balik lagi ke awal. Kalau gelandangan. Iya. Kalau cara hidup lu nyesuaiin, maksudnya lu sama dengan sebelum lu kesini, tapi uang lu manfaatin dengan tepat gitu, maksudnya makan lu sama ya insya Allah gaya lu sama itu save money
in control. Save money, crop circle. So yang penting di sini cari uang, cari ilmu. Lu pulang dengan yang lu bawa, yang lu dapet di sini lu terapin di sono. Ya mudah-mudahan bisa berhasil. Kita juga nggak tahu, kita berdua ini yang ngomong ini ya masih gambling juga gitu kan. Jadi ya tetap semangat, yang masih proses, jangan dengerin kata-kata orang, jangan dengerin kata-kata tetangga kalian, jangan dengerin kata-kata yang kita udah ucapin, maksudnya kita ngucapin kata-kata berat. Di sini lu orang pesimis, enggak, yang nggak baik dari omongan kita ya dilupain, nggak usah diingat-ingat, nggak usah diambil hati. Yang baik ya disimpan dalam hati, disimpan dalam pikiran. Oh iya, saya itu harus begini kalau sampai sini. Ya itulah mau dari kita tuh nyampein semua ini tuh ya biar kalian tuh ngerti. Pengalaman kita di sini itu gimana? Biar kalian itu yang di sana nggak kaget-kaget banget. Nggak kaget-kaget banget gitu loh. Bukan kita nyari kesombongannya, enggak. Kita bukan apa-apa ya. Maksudnya kita juga sama, maksudnya kuli di sini kok. Nggak ada kok kata sombong dari hidup kita orang ini. Karena yang paling kami orang takut ini kalau kita punya sesuatu kita tuh sombong. Ya itu sifat yang paling susah buat dihindari. Jadi buat lo orang ambil positifnya. Tapi ada satu kawan sih yang dulu ngehina kita kan. Ya ingat. Ngapain sih jauh-jauh ke Jepang? Iya. Sekarang tapi ya orang itu toh kesini kan. Iya. Udah sampai sini sekarang. Mungkin sekarang lagi ngerasain susahnya. Gimana ya? Ibarat kata kasarnya ngomong, dia nelen ludahnya sendiri, bos. Jadi buat temen-temen jangan tapi lupa. Ini bukan orang terdekat kita ya. Jadi buat kawan kami, sahabat kami yang ada di rumah, jangan kesinggung. Ini agak jauh sih dari kita. Mungkin sekarang lagi ngerasain susahnya sih. Paham sih soalnya. Sekarang orang itu di sini. Di sini sekarang. Iya kan? Gua juga ngerasain dulu serius. Gua perhatiin orang itu kok nggak pernah muncul. Ya itu sih. Gua dulu waktu ngerasain susah juga, jarang muncul di sosmed, jarang muncul maksudnya. Ya semenjak dia ngomong itu ke kita, itu sih orang yang paling gua tandain dalam hidup. Iya, sampai sekarang pun gua masih ingat sih orang itu. Ya, mudah-mudahan lu baik-baik aja sih di sono, di kerjaan lu. Gimana nikmatin. Mudah-mudahan ya lu sukses juga pulang. Ya, sekarang kita juga ngerasain maksudnya susahnya itu di sini gimana. Yang lo omongin dulu. Jadi jangan sampai maksudnya nanti orang-orang lain juga bilang ke teman-temannya atau gimana, ngapain sih jauh-jauh ke sono, enak-enak di rumah sendiri. Jangan lu maksudnya sampai keluar kata-kata lu seperti itu. Jadi tujuan orang itu beda-beda. Siapa tahu nanti lu minat ke situ dan lu bakal ngajar ke situ gitu. Dan lu bakal jadi kuli juga gitu. Walaupun lu tamatan apa sih? Lu tamatan apa? SMK. Gua tamatan SMA. Di omongan lu nggak usah terlalu gede lah, maksudnya ngapain kayak gitu sampai keluar omongan lu kayak gitu. Toh lu ngerasain juga keluh kesahnya gimana susahnya nyari duit di sini. Lu ngerasain juga ke sini. Ya itu sih ya, entah karma entah apa yang nggak tahu kan kita. Yang perlu tapi ya yang jelas jangan nelen ludahnya sendiri. Nah, banyak kok ludah yang bisa kita telan. Mas, kita nelen ludah kita sendiri ya kan. Kan konyol ya kan. Iya. Gue berdua ini dari kecil, maksudnya dia juga udah tahu sifat gue gimana. Gue berangkat dari keluarga gimana, dia juga berangkat dari keluarga gimana, sifat dia dihina orang ya bareng-bareng kita rasain. Tapi ya bakal kita buktiin
omongan dia orang itu yang jelek ke kita itu bukannya buat kita ngedon gitu loh, malah makin buat kita pacuan, buat kita makin semangat gitu loh. Saya bisa kok matahin omongan orang gitu kan. Ya gitu, gitulah kita. Ya kita lawan aja lah omongan buruk orang lain. Kalau kita ngedon nggak ada habisnya bro. Iya kan? Kita ngedon malah makin terpuruk. Dia orang makin seneng ngehina kita. Iya. Makanya kita lawan aja. Gitu loh. Mau berhasil mau enggak ya gambling. Gambling. Hidup itu Never gambling. try never know. No. Ya timnya itu wah kalah. Never give up. Oke. Kita berdua dari Lampung Timur. Oke. Teman-teman, jadi jangan nilai maksudnya enaknya doang di negeri orang. Buat kalian, buat teman-teman yang pengen pergi ke sini juga jangan pesimis gitu kan, tetap optimis sama tujuan kalian. Siapa tahu kalian beruntung di sini ya kan. Tergantung kalian masing-masing gimana kalian masing-masing. Manage uang kalian masing-masing. Save money, crop circle, itulah. Ya namanya masih muda-mudi, masih mencoba-coba, ya silakan gitu. Ya itulah, balik lagi ke kata-kata tadi, kalau kita tidak berani mencoba ya kita tidak akan tahu gitu loh hasilnya. Ya gambling aja lah. Gambling aja gitu. Iya enggak gitu loh. Sapi-sapi, semut-semut gitu loh. Kalau dapat sapi ya kita yang ngerasain, kalau dapat semut ya kita juga yang ngerasain sendiri gitu loh, tanpa nyusahin orang lain. Ya itulah. Kita berangkat dari Lampung Timur, kita berangkat dari Sukadana. Ya kita bukan nyeritain enaknya di negeri orang, di negeri Sapura ya kan. Susah bro. Jauh dari orang tua. Yang berangkat ke sini ya kita orang berdua. Yang bikin kita berangkat ke sini ya karena Sensei kita, Sensei Wanda. Oke. Yang ngajarin kita dari nol, hiragana, katakana, yang kita nilai dulu, yang marahin kita sampai ngomong otak kalian itu di kepala apa di lutut sih, di lutut gitu kan. Itu kita ngerasain mas. Oh iya, di situ realitanya di. Enggak buat kita ngedon, malah kita gitu. Buat pacuan, buat semangat gitu loh. Ya intinya buat Wanda Sensei, arigatou gozaimashita, iroiron koto oshiete moratte. Tomo desu. Ya. Buat kalian tetap semangat, jangan patah semangat. Walaupun kalian tamatan apa aja jangan patah semangat. Mau job apa kalian di sini, mau sengsara, mau susah, ya udah dinikmatin aja gitu loh. Pasti ada hikmahnya di balik itu. Gitu loh. Intinya jangan nilai sesuatu dari enaknya. Kalian nilai gimana susahnya dulu gitu loh. Gimana susahnya dulu gitu loh. Kemungkinan terburuknya yang dinilai. Jangan kerja keras kita itu gimana gitu. Ya kan? Jadi jangan nilai enaknya aja, jangan nilai hasilnya, tapi nilai prosesnya kerja keras kita itu gimana bisa di titik ini gitu loh. Yang netizen tunggu-tunggu itu ya cerita kita berdua gitu loh. Dari dulu kita sama-sama, terus gue berangkat dulu, terus seolah-olah kita jauh ya kan. Kita sama-sama di sini, kita bareng, terus kita seolah-olah nggak sama-sama di sini kan. Tapi kan seolah-olah kita tuh ngerasain sibuk masing-masing nih, nggak mungkin. Sibuk masing-masing. Nah, gitu loh. Jadi ya buat teman-teman tetap semangat yang masih proses di sana, yang pengen kesini jangan pernah patah semangat, optimis ya kan. Never give up. Never try, never know. Never try, never know. Yate minaito. So desu. Jinsei wa ikoto bagari janai. So jinsei wa ikoto bagari janai.
Ya kehidupan itu nggak melulu tentang keindahan. So des. Pasti ada lika-likunya. Benar sekali. Tergantung kita yang menjalani. Jalani masing-masing dengan ikhlas. Oke. Pon menang atau kalah. Ya itulah. Gambling coy. Menang ya menang, kalah ya kalah. Itu aja kok udah. Yang penting nih sekarang nih nggak muluk-muluk sih cita-cita. Iya. Kalau dari gua, yang penting bangun tidur, masih bisa melek mata, masih bisa sebat, masih bisa makan enak. Itu udah bersyukur, alhamdulillah. Sekali. Ya. Jadi buat cita-cita ke depan tuh nggak pernah terpikirkan mau jadi apa, mau bangun usaha apa. Yang penting sekarang save money, crop circle, ya itulah. Nggak banyak bergaul sama orang-orang yang nggak penting, ya kan? Sama teman-teman yang bisa memanusiakan manusia, ya itulah yang dirasain sekarang, yang diterapin sekarang. Jadi nggak muluk-muluk tentang cita-cita. Yang penting bangun tidur, masih bisa hidup, melek, ya udah cukup, lebih dari cukup. Itulah. Kalau untuk wanita gimana? Ya kalau kisah wanita sih sekarang yang nggak RWD sih yang penting. Ya RWD. RWD apa? Ruwet. Ya benar itulah. Apapun kerjaan kita, maksudnya gini. Ya kita disupport gitulah. Lu kan tahu maksudnya sepak terjang gue di dalam percintaan juga, lu juga udah tahu kan. Maksudnya yaudah, yang penting maksud gue sekarang dalam hati kecil gue ya udah sih, maksudnya buat cewek yang nggak menilai pekerjaan kita apa aja, yang penting tahu kerja keras kita, mau ya sudah, nggak mau ya udah gitu, udah cukup. Ngapain muluk-muluk gitu kan? Usah muluk-muluk. Seorang petani ya udah seorang petani gitu kan, nggak usah muluk-muluk soal ngejar wanita lah. Kalau dia mau ya pasti dia nggak banyak mau dikejar. Iya. Ya, intinya kita berdua berangkat dari keluarga yang berkecukupan, maksudnya kan. Dari desa Lampung Timur Sukadana. Cuma buat tujuan buat ngangkat derajat orang tua. Masing-masing. Nggak ada kata lain. Ya kan? Ya kita juga di sini sama-sama kerja seorang petani di negeri orang, ya kan? Kulinya bahkan. Kulinya bahkan, ya kan? Ya buat cewek-cewek. Buat kalian yang mau ngejar PNS ya lah, silahkan kejar. Kita juga PNS, pekerja. Bukan pagi nunggu sore. Pegawai negeri Sakura. Pegawai negeri Sakura, PNS. Itu juga PNS gitu. Tapi kita nggak berkecil hati, kita cuma seorang petani di negeri orang. Buat temen-temen yang sewaktu-waktu dapat job apapun, ya udah dinikmatin, jalanin aja. Ya. Yang penting jangan kabur coy, nikmatin proses 3 tahun. Gue juga ngerasain susah, gimana susahnya jadi kensusi, jadi pemagang, ya kan. Sebenarnya susahnya jadi pemagang itu ya sesuai kalian masing-masing. Kalau kalian kuat ya insya Allah. Kalau kalian jadi senpai ya nggak mungkin kalian melulu dibully kok. Yang penting udah ada kohai aman sih. Aman insya Allah. Tapi kalau belum ada kohai ya kita terus patokannya gitu loh. Kalian nggak bisa kerja ya kalian terus gitu. Bahkan kita bisa kerja pun kita yang disalahin tetap kalau kita yang nggak ada kohai. Jadi tunggulah kohaimu datang. Semangat. Buat datengin kohai itu ya kita harus nggak usah ngelawan sama bos kita, nurut, dibelangin A ya A, jangan dibelangin A kita ngelakuin yang B. Ya kita nggak akan dapat kohai, dan kita akan dibully terus. 3 tahun yang neraka kita 3 tahun. 3 tahun. Ya alhamdulillah sekarang udah lewat, Kensusei.
Alhamdulillah, maksudnya di sini walaupun bukan namanya rezeki, bukan melulu tentang uang, dapat teman-teman yang maksudnya baik, lingkungan kerja yang oke gitu, walaupun bos susah, teman-teman juga baik, welcome ke kita. Susah juga, oh ya lu harus semangat ini. Udahlah, biar nggak usah dipikir ya kan. Kita juga sama-sama ngerasain susah di sini gitu kan. Ya, intinya itu dalam konteks kalian kalau kerja di sini, kalau kita dari pekerja konstruksi, kita juga bakal nyeritain gimana susahnya jadi konstruksi. Ya. Sekali lagi mengucapkan belasungkawa kepada teman kita cewek dari Indramayu yang meninggal dunia dari jatuh dari lantai 7, ya, Tobi dari perancang bangunan. Semoga keluarga diberi ketabahan atas kepergiannya beliau. Amin ya Allah. Semoga nggak ada korban yang lain seperti dia gitu. Jadi buat teman-teman mau milih job, bukan nilai enaknya doang, bakal ngerasain enaknya doang di Jepang gimana, tapi dipikir kemungkinan terburuknya di sini gimana. Ya, dapat job apa ya diterima, tapi dipikir gimana resikonya di sini. Harus kalian pikirin. Kalian itu berangkat ke sini di bawah naungan keluarga kalian gitu. Banggain terus keluarga kalian. Kita berdua dari Lampung Timur, Sukadana. Oke. Pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Maksudnya keluh kesah dari Ken Susah dan Ken Susah. Selangor. Oke. Bisa kasih Ken susah. Oke. Kalau rame kita lanjut part 2 ya. Part 2. Kalau rame kita lanjut part 2. Jangan lupa like, comment, and subscribe Andrian Official YouTube channel. Kalau rame kita lanjut part 2. Oke. See you next time. Bye bye. Selebe.